Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan selalu menyalahkanmu, tanda ia menyesal berpisah denganmu. Ya, ada dua model nih ketika orang berpisah. Model yang pertama, berpisah dan kemudian ya sudah. Karena apa? Karena memang yang dia inginkan perpisahan itu. Setelah terjadinya perpisahan, dia merasa bebas. Tidak ada lagi hal-hal yang perlu dia ungkit-ungkit lagi. Yang penting dia sekarang bebas, ya, dan dia tidak mau lagi melihat ke masa lalunya. Ya. Dan ini adalah orang yang memang dia tidak pernah menyesali perpisahan, karena perpisahan itu justru akan membuat dia bisa terhindar dari begitu banyak beban-beban. Ya, mungkin ketika bersama dia merasa terbebani, ketika bersama dia merasa tidak mendapatkan restu dari orang tuanya, sehingga merasa berat, merasa sulit, harus berbenturan terus dengan orang tuanya. Dia khawatir ketika terjadi benturan dengan orang tuanya, maka fasilitas-fasilitas yang dia nikmati sekarang akan ditarik oleh orang tuanya dan dia harus memulai segala sesuatunya dari nol lagi, dan itu tidak enak, kan begitu ya. Sehingga ketika dia harus memilih, ya, memilih cinta atau memilih hidup enak dengan fasilitas dari orang tuanya, tentu dia akan lebih memilih hidup dengan fasilitas yang enak tadi. Ya. Nah, yang kedua, model orang yang sesungguhnya dia masih atau merasa menyesal dengan perpisahan itu. Apa tandanya? Yaitu ketika perpisahan terjadi, dia masih ngungkit-ngungkit terus, mencari-cari kesalahan, tidak mau disalahkan, dan melempar seluruh kesalahan kepada Anda. Ya. Pokoknya penyebab terjadinya perpisahan itu adalah Anda, bukan dia. Dia tidak mau disalahkan. Ketika perpisahan itu terjadi, itu adalah karena Anda, bukan karena dia. Sesungguhnya yang demikian ini, ya, satu, tidak mau disalahkan. Kemudian yang kedua, selalu mencari-cari kesalahan. Artinya apa? Dia selalu terhubung dengan kisah cintanya bersama Anda. Dia selalu menoleh ke belakang. Ya. Kenapa? Ya karena tadi, untuk menemukan letak kesalahan, ya kalau tidak ada kesalahannya, ya dipikir-pikir begitu kan, dibuatlah agar kemudian dia tidak disalahkan, tetapi yang disalahkan Anda lah, begitu ya. Itu yang dia lakukan. Nah, untuk itu dia harus melihat terus ke belakang, harus berpikir terus tentang Anda. Ya, dan itu menunjukkan sesungguhnya masih ada cinta di dalam hatinya. Masih ada penyesalan di dalam hatinya dengan terjadinya perpisahan itu. Begitu ya. Jadi ketika dia sedang emosi, sedang marah-marah, sedang kecewa dengan terjadinya perpisahan itu, dan manusia kan memang begitu. Ketika dia marah, maka yang paling mudah dilakukan adalah melempar atau menimpakan kesalahan kepada orang lain atau menyalahkan orang lain. Dia yang salah, tetapi dia menyalahkan orang lain. Nah, itu umumnya ya karakter orang-orang
orang yang egois ya. Tetapi mungkin saja mantan memang seperti itu. Tetapi sejauh dia masih terus mencari-cari kesalahan kita, sesungguhnya cinta di dalam hatinya masih amat sangat besar. Kenapa cinta di hatinya masih amat sangat besar? Nah, sebelum kita bahas ya, yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, hati, pikiran, ilmu, dan doa-doa kita selalu terhubung. Dan dengan subscribe, apapun yang Anda dengarkan, apapun yang Anda lihat melalui video-video di channel kesayangan kita ini, akan menjadi ilmu yang berkah, yang manfaat untuk Anda dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kenapa di hatinya masih ada cinta yang begitu besar? Karena tadi dia masih terus mencari-cari kesalahan Anda. Kita coba lihat yang pertama tadi. Model yang pertama, ketika terjadi perpisahan, dia tidak mau lagi teringat kepada kita. Tidak mau lagi melihat ke belakang. Dia terus berjalan dan menjauh sejauh-jauhnya. Ya. Dia ingin total mencintai pasangannya pada saat itu. Dan caranya bagaimana? Caranya dia tidak melihat ke belakang lagi. Mau dia yang salah, mau kitakah yang salah, itu sudah masa lalu bagi dia. Yang penting bagaimana ke depannya. Nah, sementara model yang kedua, si mantan ini, ya, dia tidak akan pernah bisa maju ke depan. Kenapa? Karena kepalanya selalu noleh ke belakang. Ya. Orang kalau nyetir, oke lah, sesekali melihat spion ya. Tapi kan tidak melihat spion terus. Kalau melihat spion terus, bagaimana kita bisa mau menyetir dengan baik dan benar? Ya. Kita melihat ke depan. Sesekali melihat ke spion. Ya. Nah, kalau yang dilihat kaca spion terus, ya repot juga. Sementara mantan sekarang, ibarat orang nyetir, dia tidak melihat ke depan, tetapi yang dia lihat kaca spion terus. Dan disitulah dia akan terus melihat kepada kita. Ya. Dan disitulah dia akan jatuh cinta kembali, selalu kepikiran, dan yang pasti, dia akan meratapi perpisahan itu terus, dengan terus mencari-cari kesalahan agar dia tidak disalahkan. Ya, apa yang dilakukan oleh seorang anak ketika dia takut disalahkan oleh orang tuanya? Misal ya, nilai ujiannya anjlok, takut dimarahi oleh orang tua, maka dia nyari-nyari kesalahan. Kenapa dia takut? Ya, kenapa dia harus mencari-cari kesalahan? Dia bilang, gurunya tidak adil. Ya, gurunya ngajarnya tidak enak dan seterusnya. Karena apa? Karena keterikatan yang kuat dengan orang tua tadi. Dia selalu ingin tampil yang baik, yang perfect di depan orang tuanya sehingga mendapatkan kasih sayang dan cinta yang maksimal. Tidak mau mengecewakan orang tuanya. Nah, mantannya seperti itu juga sesungguhnya. Ya, dia tidak mau disalahkan. Kenapa? Kalau orang memang sudah berpisah murni 100%, ya, sudah berpisah betul. Ya mau disalahkan kayak nggak disalahkan kayak terserah aja kata dia. Ya, kita sudah dianggap sebagai orang lain.
Tetapi sejauh mantan tadi terus mencari-cari kesalahan, terus menyalah-nyalahkan kita, itu menunjukkan bahwa selamanya dia senantiasa terikat lahir dan batin dengan kita. Sekurang-kurangnya kalau sekarang berpisah, batinnya selalu terikat. Ya, paling tidak waktunya habis hanya untuk memikirkan Anda. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Diam itu emas. Diam itu adalah puncak dari kebijaksanaan. Jangan pernah kita mencari-cari kesalahan orang, jangan pernah menyalahkan orang, dan juga jangan membicarakan atau menggunjing perbuatan orang lain. Maka di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 kita diajarkan, ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minadz-dzanni inna ba'dadz-dzanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan kecurigaan, karena sebagian dari kecurigaan itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lainnya. Ya, jadi ketika mantan terus tuh mencari-cari kesalahan, maka kita diam saja. Karena pada akhirnya dia akan mengakui bahwa dia menyesali perpisahan itu. Saat dia sudah tidak bisa lagi menemukan kesalahan yang kita lakukan sampai perpisahan itu terjadi. Ya, manusia itu kan bergerak memutar, ya, seperti halnya bumi memutari matahari. Untuk menemukan kesalahan dirinya sendiri, dia butuh berputar. Dia butuh menyalahkan orang lain dulu untuk sampai pada kesimpulan bahwa sesungguhnya dialah yang menyebabkan perpisahan itu terjadi. Ya, karena itu kuncinya adalah bersabar, ya, sampai dia menemukan kebijaksanaannya. Karena semua manusia kan berproses menjadi lebih dewasa, menjadi lebih bijak di dalam menyikapi seluruh hal di dalam kehidupan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.